Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tahu ada satu film yang sedang tenar, yaitu film Kuasa Gelap. Kuasa Gelap ini itu menceritakan tentang pengusiran setan secara agama Katolik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sering menimbulkan pertanyaan bagi kalangan umat percaya, yaitu apakah orang Kristen itu bisa dirasuki setan dan bagaimana kita harus menghadapi kuasa gelap secara alkitabiah. Nah, kita mau membahas yang pertama lebih dulu, apakah orang Kristen itu bisa dirasuki setan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu memahami beberapa konsep dasar dalam Alkitab tentang hubungan antara orang percaya dan kuasa kegelapan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus datang dan berdiam di dalam dirinya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah?" Ini berarti bahwa orang percaya sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan di mana Roh Kudus berdiam, di sana ada kekudusan dan kuasa Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan juga, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Ayat ini menunjukkan bahwa kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang percaya jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan di dunia ini. Dan dari sini, berdasarkan fakta yang ada bahwa Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya, kita punya kesimpulan yang alkitabiah yang dapat kita tarik adalah bahwa orang Kristen tidak dapat dirasuki setan. Kepemilikan setan atas seseorang hanya mungkin jika Roh Allah tidak ada di dalam diri orang tersebut. Karena orang percaya sudah menjadi milik Kristus, maka setan tidak dapat memiliki tempat untuk merasukinya. Namun, ini bukan berarti orang Kristen kebal terhadap serangan setan. Alkitab menjelaskan bahwa kita bisa diperangi oleh kuasa-kuasa kegelapan melalui pencobaan, godaan, dan gangguan-gangguan. Efesus 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Setan mungkin tidak bisa merasuki kita, tetapi ia bisa mencobai, mengintimidasi, dan menggoda kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, lalu bagaimana orang Kristen itu bisa menghadapi kuasa gelap? Alkitab memberikan banyak pedoman tentang bagaimana kita harus menghadapi kuasa gelap. Ada beberapa langkah praktis yang alkitabiah yang kita bisa ambil, yaitu yang pertama, berdiri dalam otoritas Kristus. Sebagai orang percaya, kita memiliki otoritas dalam Kristus. Dalam Lukas 10 ayat 19, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk melawan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Kita harus memahami bahwa di dalam Kristus kita diberikan kuasa dan otoritas atas setan dan kuasa-kuasa gelap. Contoh dari kuasa ini dapat kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 16-18, di mana Paulus dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Paulus tidak menggunakan kekuatannya sendiri, melainkan otoritas nama Yesus Kristus yang dia percayai. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10-18 memberikan kita instruksi untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan serangan setan. Senjata-senjata ini termasuk yang pertama, ikat pinggang kebenaran, hidup dalam kebenaran firman dan melawan kebohongan setan.
Yang kedua, baju zirah keadilan, yaitu menjaga hati kita tetap bersih dan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, yaitu membawa damai sejahtera dan Injil Kristus dalam hidup kita. Yang keempat adalah perisai iman, yaitu melindungi kita dari panah api pencobaan setan. Yang kelima adalah ketopong keselamatan, memastikan pikiran kita dilindungi oleh keyakinan akan keselamatan dalam Kristus. Yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah, menggunakan firman Tuhan untuk melawan serangan rohani, sebagaimana Yesus melawan godaan setan di padang gurun. Dan yang terakhir, doa di dalam roh. Terus berdoa dan berjaga-jaga, karena doa adalah senjata rohani yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga perlu menghindari praktek-praktek yang berhubungan dengan kuasa gelap. Alkitab dengan tegas melarang segala bentuk keterlibatan dengan kuasa gelap. Dalam Ulangan 18 ayat 10-12, Tuhan memperingatkan umat Israel untuk tidak terlibat dalam praktek sihir, tenung, dan pemanggilan roh. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19, orang-orang yang dulunya terlibat dalam ilmu sihir membakar buku-buku mereka setelah mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus menghindari segala bentuk praktek yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, seperti ramalan, perdukunan, atau benda-benda mistis. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang perlu kita lakukan juga, kita harus menyerahkan segala ketakutan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8-9 memperingatkan kita bahwa iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan terhadap kuasa-kuasa gelap, karena kita memiliki Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan maut dan setan, yaitu melalui kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan adalah alat yang digunakan setan untuk melemahkan iman kita. Tetapi kita harus menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan dan percaya kepada kuasanya yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu yang terakhir yang harus kita tekankan, kita harus tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 mengajarkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, setan tidak memiliki tempat dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah benteng yang melindungi hati dan pikiran kita dari serangan iblis. Sebagaimana Yesus mengalahkan godaan setan dengan mengutip firman Allah. Di dalam Matius 4 bisa kita lihat, kita pun harus belajar selalu bersandar pada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kekuatan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus dan kuasa kegelapan tidak memiliki tempat dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin menghadapi serangan, pencobaan, atau godaan dari setan, kita tidak boleh takut karena kita memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam kita dan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala bentuk kuasa gelap. Kuncinya adalah hidup dalam otoritas Kristus, mengenakan perlengkapan senjata Allah, menjauhi dari segala bentuk kuasa kegelapan, dan selalu berdoa dalam iman. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan berjalan dalam terang-Nya, tidak ada kuasa setan apapun yang bisa menguasai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.